Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiastara Dwifa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir dari mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Ike Yuliani Dian Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pribadi konselor serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai beberapa hal tentang pengembangan kepribadian konselor. Untuk karakteristik konselor yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai cognitive complexity. Yang dimaksud dengan karakteristik konselor cognitive complexity yaitu kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata kognitif. Dari aspek tenaga pendidik misalnya, seorang guru diharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Nah, artinya seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual, seperti penguasaan materi pelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, dan pengetahuan cara menilai siswa dan sebagainya. Lalu, yang kedua itu ada karakteristik konselor psychological adjustment, yaitu menurut Wheaton dan Light menyebutkan bahwa psychological adjustment merupakan proses psikologis yang dilakukan oleh individu dalam mengatur atau mengatasi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Penyesuaian diri berhubungan dengan bagaimana individu mengatur atau mengatasi berbagai kebutuhan dan tekanan. Menurut Ward, juga mendefinisikan psychological adjustment sebagai respon afektif yang dikaitkan dengan proses adaptasi kita, dan juga suatu hal yang memotivasi individu untuk lebih menyesuaikan diri atau adjustment dalam host culture guna untuk mencapai well-being atau keputusan dalam transisi lintas budaya. Lanjut, dalam teori Kingsley dan Decary menambahkan bahwa proses psychological adjustment terhadap proses adaptasi cross-kultural dapat dipengaruhi oleh beberapa dimensi budaya, seperti cara berpakaian, cuaca, makanan, bahasa, masyarakat sekitar, sekolah, dan nilai-nilai kebudayaan. Lalu, karakteristik konselor yang ketiga itu ada self-disclosure, yaitu sebelumnya arti dari kata self-disclosure itu apa sih? Nah, self-disclosure itu biasa disebut dengan pengungkapan diri. Nah, mari kita bahas apa saja sih self-disclosure yang ada dalam diri karakter konselor. Self-disclosure merupakan tipe komunikasi di mana informasi tentang diri yang normalnya disimpan atau dirahasiakan, tetapi justru disampaikan pada orang lain. Menurut teknik jendela Johari, pengertian tentang diri akan meningkatkan komunikasi dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan orang lain akan meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri kita akan mendekati kenyataan dan bila demikian maka akan cenderung lebih terbuka dengan orang lain yang pada gilirannya akan menerima informasi dan pengalaman serta gagasan baru dari siapapun juga. Dalam pengungkapan diri atau self-disclosure ini, konselor menjelaskan bagaimana ia pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh klien dengan mengutip contoh dari kehidupan pribadinya. Sehingga klien mengerti bahwa konselor pernah memiliki pengalaman serupa dan benar-benar memahami perasaannya. Teknik Johari Window juga dapat disebut sebagai teknik yang mengkondisikan seseorang untuk mau berinteraksi dengan orang lain dengan menerima umpan balik dan berbagi dengan apa yang diinginkan agar seseorang mendapatkan informasi tentang dirinya. Sehingga seseorang itu dapat memahami dirinya,
mengetahui kelebihan dan kekurangan dirinya. Itu tadi tiga karakteristik konselor yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan etis konselor. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang etis yaitu pengambilan keputusan etis didefinisikan sebagai suatu proses di mana individu-individu menggunakan dasar pemikirannya untuk menentukan apakah suatu isu tertentu adalah benar atau salah. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan etis. Di sini tahap pertama dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab secara etis adalah menentukan fakta-fakta dalam situasi tersebut. Membedakan fakta-fakta dari opini belaka adalah hal yang sangat penting. Perbedaan persepsi dalam bagaimana seseorang mengalami dan memahami situasi dapat menyebabkan banyak perbedaan etis. Dalam tahap kedua, pengambilan keputusan yang etis yaitu bertanggung jawab, mensyaratkan kemampuan untuk mengenali sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan etis atau permasalahan etis. Lalu, tahap yang ketiga itu melibatkan satu dari elemen vitalnya. Kita diminta untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan. Orang-orang ini biasa disebut dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Tahap keempat, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif. Membuat suatu spreadsheet mental yang mengevaluasi setiap dampak tiap alternatif yang telah dipikirkan terhadap masing-masing pemegang kepentingan yang telah diidentifikasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah menempatkan diri terhadap posisi orang lain. Sebuah elemen penting dalam evaluasi ini adalah pertimbangan cara untuk mengurangi, meminimalisasi, atau mengganti konsekuensi kerugian yang mungkin terjadi atau meningkatkan dan memajukan konsekuensi yang mendatangkan manfaat. Tahap kelima, pengambilan keputusan etis yang diakhiri dengan evaluasi yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan sebagai sarana untuk menilai apakah keputusan kita sudah berdampak baik atau malah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dimensi-dimensi konfidensialitas. Apa sih dimensi konfidensialitas? Di sini menurut Siti Hartinah, ia mengemukakan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan konseling adalah menyangkut soal konfidensial atau kerahasiaan klien. Konfidensial ini berkaitan dengan apakah hal-hal yang dibicarakan dalam konseling bersifat kerahasiaan atau tidak. Konfidensial itu berbeda dengan privasi, yaitu sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak perlu diketahui atau dikemukakan kepada pihak lain. Selanjutnya, dimensi dari konfidensialitas ada beberapa. Di antaranya, yang pertama, kemampuan untuk menyiapkan rahasia merupakan perwujudan otonomi individu. Seseorang yang harus dianggap mampu dalam menyimpan rahasia, karena rahasia merupakan hal yang seharusnya orang lain tidak mengetahuinya, kecuali orang-orang yang khusus dan dianggap perlu tahu. Jika seseorang itu tahu dan dia membeberkan konfidensialitas tersebut, bukan hanya pihak lain yang dirugikan, tetapi bisa juga menimbulkan permasalahan bagi dirinya sendiri, baik dalam jangka waktu pendek maupun waktu jangka panjang. Yang kedua, setiap orang butuh ruang pribadi. Setiap manusia membutuhkan ruang di mana dalam ruang itu cukup hanya dirinya saja yang tahu. Tidak perlu orang lain mengetahui apa yang ia ketahui itu, karena itu merupakan ruang pribadi bagi dirinya sendiri yang mana itu kita anggap penting untuk kita sendiri untuk tidak mengatakan pada orang lain. Yang ketiga, konfidensialitas menumbuhkan rasa saling percaya dalam hubungan. Apabila ada konfidensialitas ini, maka dalam hubungan itu akan ada kepercayaan tercipta karena selama ini konfidensialitas yang kita tahu tidak kita katakan atau publis yang membuat orang lain itu percaya kepada diri kita. Ini bisa mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, konfidensialitas penting untuk mencegah tindakan menyakiti orang lain. Konfidensialitas ini sangat penting apabila publis mengetahui sesuatu hal yang menjadi privasi diri, bukan hanya menimbulkan masalah, malu, bahkan
bisa menyakiti orang lain karena privasinya telah bocor atau orang lain telah mengetahui. Yang kelima, konfidensialitas merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan kelompok sosial. Jika ada konfidensialitas, tujuan kelompok sosial lebih mudah tercapai karena tidak ada konfidensialitas yang tercemar, yang membuat terhambatnya kelompok sosial. Dengan menahan konfidensialitas ini, maka hubungan dan kedekatan kelompok sosial ini terjaga dan damai tanpa ada masalah. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai dimensi-dimensi konfidensialitas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian konselor yang diperlukan untuk mewujudkan konseling sadar budaya. Untuk menunjang pelaksanaan konseling lintas budaya, dibutuhkan konselor yang mempunyai spesifikasi tertentu. Menurut Pedersen, dalam McRae dan Johnson menyatakan bahwa konselor lintas budaya harus mempunyai kompetensi kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan yang perlu dimiliki oleh konselor lintas budaya adalah sisi sosiopolitik dan sosiobudaya dari kelompok etnis tertentu. Semakin banyak latar belakang etnis yang dipelajari oleh konselor, maka semakin beragam pula masalah klien yang dapat ditangani. Pengetahuan konselor terhadap nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat tidak saja melalui membaca buku atau hasil penelitian saja, tetapi dapat pula dilakukan dengan cara melakukan penelitian itu sendiri. Hal ini akan semakin mempermudah konselor untuk menambah pengetahuan mengenai suatu budaya tertentu. Keterampilan konselor lintas budaya harus mengembangkan keterampilan untuk menghubungkan atau berhubung dengan individu yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda. Dengan banyaknya berlatih untuk berhubungan dengan masyarakat luas, maka konselor akan mendapatkan keterampilan atau perilaku yang sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, menurut Konseling Indonesia, pada tahun 2012, kompetensi lintas budaya meliputi: yang pertama, kesadaran nilai-nilai bias budaya; yang kedua, kesadaran konselor terhadap pandangan klien; dan yang ketiga, strategi intervensi yang cocok berdasarkan kebudayaan. Itu tadi penjelasan mengenai kepribadian konselor yang diperlukan untuk mewujudkan konseling sadar budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prasangka dan stereotip dalam konseling multibudaya. Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Prasangka adalah penilaian dari satu kelompok atau individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok. Efek dari prasangka adalah merusak dan menciptakan jarak yang luas. Sering dikatakan bahwa prasangka adalah sikap sementara, diskriminasi adalah satu tindakan. Prasangka dipenuhi oleh pilihan tentang kebijakan publik. Prasangka memiliki sumbangan terhadap oposisi yang lebih besar terhadap kegiatan pihak yang menyetujui. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai prasangka dan stereotip dalam konseling multibudaya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana seharusnya sikap konselor terkait hal prasangka dan stereotip dalam konseling multibudaya. Sikap konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada diri klien dan akan menentukan kualitas dan keefektifan proses konseling. Oleh karena itu, konselor harus menghormati sikap klien, termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. Sementara itu, menurut Reo mengemukakan bahwa jika klien memiliki sifat atau kepercayaan yang salah atau tidak dapat diterima oleh masyarakat dan konselor akan hal tersebut, maka konselor boleh memodifikasi kepercayaan tersebut secara halus. Tetapi, apabila kepercayaan klien berkaitan dengan dasar filosofi dari kehidupan atau kebudayaan dari suatu masyarakat atau agama klien, maka konselor harus bersikap netral,
yaitu tidak mempengaruhi kepercayaan klien, tetapi membantunya untuk memahami nilai-nilai pribadinya dan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan-penjelasan mengenai materi pengembangan pribadi konselor. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you or do I want the commitment?